Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Apisa dari S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang review jurnal nasional, yaitu untuk mata kuliah Etika dan Hukum Profesi. Jurnal yang pertama, judul adalah Pengaruh Penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Integritas Mahasiswa Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi sebagai Calon Akuntan. Untuk nama jurnal diambil dari Journal of Economic Public and Accounting atau JEPA. Volume dan halaman yaitu volume 2 nomor 2 dan halaman 158 sampai 168. Jurnal ini pada tahun 2020 untuk penulis yaitu Siti Hadijah dan Jamaluddin. Untuk reviewer saya sendiri, Rida Apisa. Tanggal review yaitu 17 November 2021. Langsung saja untuk latar belakang. Kecurangan akademik merupakan berbagai bentuk perilaku yang mendatangkan keuntungan bagi mahasiswa secara tidak jujur, termasuk di dalamnya menyontek pada saat ujian. Demi mendapatkan nilai yang diinginkan, menitip absen saat mereka berhalangan hadir agar presentase kehadiran penuh, mengkopi pasir tugas teman, melakukan suap pada dosen, dan masih banyak lagi kecurangan lainnya yang mereka perbuat. Ketika mahasiswa akuntansi seringkali melakukan tindak kecurangan akademik, maka mahasiswa tersebut tidak lagi menjadi seorang calon akuntan yang sesungguhnya. Kecurangan yang dilakukan mahasiswa juga dipengaruhi oleh integritas mahasiswa itu sendiri. Integritas yang dimiliki oleh mahasiswa akan menentukan apakah mahasiswa memiliki dorongan untuk melakukan kecurangan atau tidak. Integritas tersebut berkaitan dengan moralitas mahasiswa, ketaatan mahasiswa terhadap aturan akuntansi, latar belakang mahasiswa, dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, perlu ditingkatkan motivasi belajar dan integritas mahasiswa. Penggunaan teknologi informasi harus dilakukan sesuai dengan perilaku positif, serta semua calon akuntan harus memenuhi standar kode etik yang berlaku dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kemudian untuk tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penyalahgunaan teknologi informasi dan integritas mahasiswa terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan pada mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Adapun penelitian adalah kuantitatif asosiatif. Untuk permasalahan kecurangan akademik mahasiswa secara tidak jujur, termasuk di dalamnya menyontek pada saat ujian demi mendapatkan nilai yang diinginkan, menitip absen saat mereka berhalangan hadir agar presentasi kehadiran penuh, mengkopi paste tugas teman, melakukan suap kepada dosen, dan masih banyak lagi kecurangan lainnya yang mereka perbuat. Untuk objek penelitian yaitu penyalahgunaan teknologi informasi di bidang akuntansi. Untuk metodologi penelitian, metode ini menggunakan kuantitatif asosiatif, di mana kuantitatif asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Metode mengumpulkan data menggunakan kuesioner, angket kuesioner, atau angket dan observasi. Untuk hasil penelitian, hasil ini sudah melakukan uji, yaitu hasil uji hipotesis yang pertama menggunakan SPSS P21. Diketahui bahwa nilai koefisien regresi teknologi informasi sebesar 0,411 menyatakan bahwa setiap kenaikan penyalahgunaan teknologi informasi sebesar 1 satuan, maka perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan akan meningkat sebesar 0,411 satuan. Nilai signifikan variabel penyalahgunaan teknologi informasi lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Untuk nilai koefisien determinasi atau R2 diperoleh hasil sebesar 0,242, yang artinya 24,2%. Perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dipengaruhi oleh variabel penyalahgunaan teknologi informasi, sedangkan 75,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dihitung dalam pengujian hipotesis ini. Hal ini berarti penyalahgunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Kemudian untuk hasil uji hipotesis kedua menggunakan SPSS P21, diketahui bahwa nilai koefisien integritas mahasiswa sebesar 0,328 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau kurang lebih 0,05. Nilai negatif koefisien integritas mahasiswa melambangkan jika integritas mahasiswa ditingkatkan 1 satuan, maka kecurangan akademik akan menurun sebesar minus 0,328 satuan. Hasil ini menunjukkan bahwa integritas mahasiswa berpengaruh negatif terhadap variabel kecurangan akademik. Kemudian untuk hasil uji pada hipotesis ketiga dengan menggunakan SPSS P21, bahwa variabel penyalahgunaan teknologi informasi dan integritas mahasiswa berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Hal ini ditunjukkan dengan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 21,583 dengan tingkat signifikan 0,000 kurang lebih 0,05. Hasil ini memberikan makna bahwa variabel teknologi informasi dan integritas mahasiswa secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kecurangan akademik. Untuk kelebihan pada jurnal yang pertama, yaitu kelebihan dalam jurnal adalah kita dapat mempelajari dan mengetahui keefektifan penelitian dalam kecurangan akademik mahasiswa akuntansi dan penelitian dalam Untuk kelebihan pada jurnal tersebut, yaitu kita dapat mempelajari dan mengetahui keefektifan penelitian dalam kecurangan akademik mahasiswa akuntansi. Analisis data sangat detail dan hasil pembahasan sangat jelas. Untuk kekurangan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah lagi jumlah variabel independen untuk penelitian dan memperluas lagi subjek penelitian. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, yaitu berjudul Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit. Judul tersebut diambil dari nama jurnal, yaitu Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara, Marsekal Surya Dharma. Untuk volume dan halaman, yaitu volume 9 nomor 1 dan halaman 26-39 pada tahun 2018. Penulis jurnal tersebut adalah Nunuk Sulis Rudatin. Untuk reviewer sendiri, Linda Afisa. Kemudian untuk tanggal review 23 November 2021. Latar belakang jurnal tersebut yaitu Indonesia tercatat sebagai negara yang kasus cybercrime-nya lebih banyak atau paling banyak. Mabes Polri merilis kerugian dari aktivitas kejahatan perbankan menyasar sistem pembayaran di Indonesia. Kerugian mencapai angka 33 miliar rupiah selama periode 2012 sampai 2015. Periode 2012 sampai 2015 akumulasi 33 miliar rupiah. Pelakunya 497 orang menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri atau Dirti Pideksus. Berdasarkan data selama 2 tahun terakhir, Subdirektorat Cybercrime Bareskrim Polri telah menerima 101 laporan pencurian uang nasabah dari 35 negara dengan total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Modus yang dilaporkan juga beragam, mulai dari penipuan penjualan barang, penipuan dengan memalsukan alamat email, penipuan lewat penanaman saham, membajak ATM nasabah sehingga memanipulasi mesin ATM agar dapat dibobol. Modus ini dapat terjadi kemungkinan akibat lemahnya sistem autentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesan barang di toko online. Kejahatan kartu kredit yang paling banyak terjadi adalah pencurian identitas dan card not present atau CNP. Dengan jumlah kasus pencurian identitas sebanyak 402 kasus dan CNP 458 kasus dengan nilai masing-masing 1,14 miliar rupiah dan 545 juta rupiah yang dialami 18 penerbit. Motif kejahatan ini dinilai karena adanya faktor pekerjaan dan adanya peluang atau kesempatan untuk memperdaya korban hingga bersedia memberikan kartu kredit miliknya. Untuk tujuan penelitian adalah meminimalisir tindak kejahatan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam bidang perbankan. Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan, maka ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan. Yang kedua, sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif, dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental ideologi. Yang ketiga, perlunya kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank. Yang keempat, perlunya pembaharuan perundang-undangan dalam bidang ekonomi di undang-undang perbankan. Sedangkan terdapat beberapa upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganan tindak pidana di mana Undang-Undang ITE yang menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer atau cybercrime. Untuk permasalahan sendiri, bagi perbankan, kemajuan di bidang teknologi sekarang ini telah mengubah strategi dan pola kegiatannya. Tidak dapat dibayangkan apabila perbankan yang mengelola jutaan nasabahnya harus melakukan kegiatan tersebut secara manual dan tanpa bantuan komputer. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan akses negatif, yaitu berkembangnya kejahatan yang lebih canggih yang dikenal sebagai cybercrime. Bahkan lebih jauh lagi adalah dimanfaatkannya kecanggihan teknologi informasi dan komputer oleh pelaku kejahatan perbankan untuk tujuan pencurian data kartu kredit para nasabah. Untuk objek penelitian yaitu pencurian data kredit. Untuk metodologi penelitian, metode ini menggunakan analisis data dan dari berbagai jenis referensi, pengamatan, data literatur, dan wawancara. Hasil penelitian itu sendiri, kejahatan pencurian data kartu kredit yang terjadi selama ini dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti dan paham tentang mekanisme transaksi dan teknis jaringan dalam bank yang dituju sebagai objek pembobolan. Hal ini memungkinkan adanya pihak terafiliasi atau pihak dalam bank yang turut andil melakukan pencurian data kartu kredit.
Pihak-pihak yang melakukan pencurian, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan perbankan tak dapat diserahkan hanya kepada salah satu pihak dalam penegakan hukum, sehingga bukan hanya penyebab kuasatif atau simptomatik yang terselesaikan, akan tetapi penyebab yang bersifat komprehensif dan dapat diatasi secara bersama-sama. Untuk kelebihan dalam jurnal penelitian tersebut adalah kita dapat mempelajari dan mengetahui penelitian dalam modus-modus terhadap kejahatan di bidang perbankan, serta menambah wawasan pengetahuan kita tentang bahayanya cybercrime dalam kemajuan teknologi saat ini. Untuk kekurangan dalam jurnal penelitian ini adalah tidak ada grafik, serta pencegahan dalam penelitian ini sangat kurang efektif. Untuk jurnal yang ketiga yaitu judul analisis penjatuhan tindakan terhadap anak yang mengakses sistem elektronik tanpa hak. Nama jurnal adalah Columbia Journal of Law, volume 19 nomor 1 dan halaman 19-36 pada tahun 2020. Nama penulis adalah Payaliksi Kesia Amanda dan Siti Jubaida. Reviewer Lida Afisa, saya sendiri. Untuk tanggal review yaitu 23 November 2021. Latar belakang berdasarkan hasil riset UNICEF Country Representative of Indonesia 2018, terdapat sebanyak 30 juta anak dan remaja Indonesia adalah pengguna internet, serta media digital saat ini yang menjadi saluran komunikasi yang digunakannya. Perilaku tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang disingkat dengan Undang-Undang ITE. Peretasan dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pada kasus dalam putusan nomor 53 menempatkan anak Jeffrey bin Junaidi umur 17 tahun sebagai pelaku peretasan atau pembobolan akun Facebook Lembaga Info Kejadian Makassar Kota atau LIKMK. Dan hasil persidangan berdasarkan tuntutan penuntut umum, majelis hakim dengan memperhatikan undang-undang yang berkaitan menyatakan anak Jeffrey bin Junaidi terbukti secara sah meyakinkan telah mengakses sistem elektronik tanpa hak. Hakim menjatuhkan hukuman tindakan di LPKS yang Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus atau BRSA-MPK Tripoli Makassar selama 6 bulan dan penelitian kerja selama 2 bulan. Putusan tersebut menjatuhkan tindakan terhadap anak, tindakan yang merupakan salah satu sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 atau disebut Undang-Undang SPPA. Tujuan penelitian bertujuan untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan majelis hakim dalam menghukum tindakan penempatan anak di Badan Pengelola Kesejahteraan Sosial atau Putusan Nomor 52 Pitsus Anak 2019 PN MKS atau Makassar, juga untuk mengetahui unsur akses anak sistem elektronik tanpa hak. Permasalahan penelitian ini terjadi pada penelitian adalah tentang unsur-unsur perkara tindak pidana anak yang mengakses sistem elektronik tanpa hak, yang dalam putusan ini menuduh Jeffrey bin Junaidi yang sengaja melawan unsur hukum untuk mengakses komputer atau sistem elektronik grup Facebook dari Lembaga Info Kejadian Makassar Kota atau LIKMK. Meretas sistem keamanan dengan tindakan kronologis mulai dengan mengakses akun email Yahoo yang serupa, kemudian mengakses grup Facebook korban dan menjualnya sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi. Untuk objek penelitian adalah anak-anak dan sistem elektronik. Jurnal ini menggunakan metode penelitian studi literatur, studi dokumen, dan wawancara mendalam mengingat hukum yang dirujuk. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghukum tindakan penempatan anak mengakses elektronik sistem tanpa hak, majelis hakim mempertimbangkan pendidikan, kesehatan, dan sosial anak. Majelis hakim mempertimbangkan pendidikan, kesehatan, dan hak sosial anak untuk menghukum tindakan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pertimbangan hakim kasus kejahatan yang diambil, pola kasus kejahatan, faktor lingkungan, dan keluarga. Penempatan di Badan Penanggulangan Kesejahteraan Sosial masih memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Untuk kelebihan jurnal ini, kelebihan penelitian sangat detail dan pembahasannya lengkap, serta terdapat tabel-tabel dan pembahasan undang-undangnya lengkap. Untuk kekurangan sendiri, tidak banyak kekurangan pada penelitian ini karena sudah dijelaskan secara lengkap dan sangat terperinci. Sekian review jurnal dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.